Selamat berjumpa lagi teman-teman semua di video dokumentasi kita di lahan kebun kita. Jadi saat ini sedang kembali berada di kebun, di areal kebun kakao. Nah, jadi kondisi lahannya masih seperti ini ya, belum ada perubahan, dalam arti belum kita ada tanam yang lain, tapi sekarang sedang proses persiapan untuk penanaman cabai lagi. Nah, jadi sementara menunggu benih cabai kita tumbuh, kita sudah mulai berangsur-angsur untuk menyiapkan media lahan ataupun lubang tanam yang akan kita tanami cabai nanti. Jadi teman-teman, di lahan kita ini nanti akan kita tanami kembali bibit cabai. Meskipun kemarin sempat terkena penyakit antraknosa atau patek, jadi kita tidak belum jerah, artinya belum menyerah untuk kita kembali menanam cabai di lahan kebun kita ini. Karena daripada kosong di sela-sela tanaman kakao ini, kita mempunyai rencana untuk menanam kembali cabai ya. Jadi kita akan menanam cabai, dan ini sudah kita bersihkan teman-teman di setiap jalur. Dan nanti kita akan tanam cabai ini mengikuti jalur barisan dari tanaman kakao kita ini teman-teman ini. Jadi lurus-lurus dari barisan kakao kita ini kan kita tanami cabai di sela-selanya seperti ini ya. Nah, nanti kita tinggal hitung saja berapa jarak tanamnya dari jarak ini ya, tanaman kakao ke tanaman yang pohon kakao satunya itu. Nanti kita mau tahu berapa pohon cabai, makanya kita akan menyiapkan lubang tanam nanti di selah dari tanaman kakao kita ini. Dan kemudian nanti juga rencananya kalau tidak ada halangan waktu dan kesempatan dan tenaga kita juga berencana untuk menanam sayur di selah tengah ini. Nah, ini di selah antar baris lagi ya. Ini nanti kita akan bersihkan perlahan-lahan, karena tidak bisa juga seketika teman-teman, karena kita juga terbatas waktu ya, kemudian juga terbatas tenaga. Jadi teman-teman, inilah kondisi lahan sekarang masih. Nah, ini penyemprotan pertama baru ya, dengan herbisida kontak. Nah, nanti kita akan semprot lagi dengan herbisida kontak lagi, agar tanaman kita ini tidak terganggu oleh gulma yang ada, dan juga lahan kita bersih. Kenapa kok 2 kali? Kalau anda tanya mungkin kan merasa aneh, pemborosan, karena tebal sekali teman-teman rumputnya. Nah, ini tebal sekali. Ini sebelum kita semprot kemarin, tinggi gulmanya ini mau sepaha kita ya. Nah, ini terus sudah kita bersihkan sedikit demi sedikit untuk kita buat lubang tanam. Ini memang kondisi tanaman kakao ini tidak begitu merata, pertumbuhannya bagus, tetapi kita patut syukuri bahwa pertumbuhannya cukup bagus teman-teman. Kemarin itu 4 bulan yang lewat kita tanam ini kerdil sekali ya. Ini kondisinya teman-teman. Jadi nanti kita bersihkan kembali di sela-sela ini, kita akan menanam kembali cabai. Memang ada yang sarankan teman-teman untuk menanam yang lain lagi, jangan cabai lagi, karena kemarin kan sudah terkena antraknosa tuh atau patek, nanti akan berpeluang untuk terserang kembali katanya. Ya, kita mau bagaimana lagi ya, kalau di lahan kita ini yang paling aman untuk pada saat ini kita tanam ya cabai itu, karena hama yang ada di sini, selain hama-hama penyakit, hama-hama tanamannya juga hama lain itu, ada hama monyet. Jadi kalau kita tanam tanaman yang lain, nanti mungkin dengan waktu kita yang seperti saat ini tidak bisa begitu rutin dalam menengok ke kebun, ya tentu akan sangat merugikan kita sendiri nanti, karena tentu secara otomatis tanaman kita akan diganggu oleh monyet-monyet itu. Misalkan tanaman kita tanam timun, terong, itu pare, bahkan
kita ada tanam pepaya sebagai rencana untuk sayur kita sendiri, malah juga sudah digasak oleh monyet. Jadi inilah teman-teman kondisi lahan kita saat ini masih sangat-sangat kotor karena gulmanya belum kita bersihkan semua. Tetapi ke depan akan kita usahakan angsur-angsur untuk membersihkan lahan kita ini. Oke teman-teman, nah inilah kondisinya ya. Ini tadi sebenarnya habis hujan teman-teman, tetapi timbul panas lagi, dia terik matahari lagi timbul. Inilah, ini kelapa ini. Nah ini kelapa lokal ya, bukan kelapa unggul ya. Kita sengaja tanam di sini karena ya mana tahu ke depan kan kita tidak mungkin bisa aktif terus di sini, berkebun di sini, karena mengingat jarak juga terlampau cukup jauh dari rumah kita. Dan medan perjalanan juga cukup memprihatinkan ya. Oke teman-teman, ini kakao kita ya. Kalau dilihat memang tanaman kita ini ya secara kasat mata cukup bagus ya, tetapi kalau dilihat secara menyeluruh sebenarnya pertumbuhannya ada sebagian tidak terlalu bagus. Inilah kondisi teman-teman ya, lahan kita. Malahan sebenarnya kalau ada orang yang mau mengelola lahan kita ini ya lebih bagus. Seperti daerah lain itu saya sering lihat di konten YouTube Asian Survivor ya, di daerah lahan transmigrasi itu kan ada lahan pinjam pakai ya. Jadi bagi para perantau dari Jawa yang ingin mengelola tentu bisa menggunakan lahan. Nah di sini juga rencananya kalau memang ada nanti ya, tidak juga harus orang trans. Kalau ada kan, itu kan hayalan kita juga kan, tapi mana mungkin ada kan. Jadi inilah kondisi tanaman kakao ya teman-teman, sudah keluar terubus baru ya. Nah ini kakao kita ini sempat terserang penyakit teman-teman sebenarnya. Oke teman-teman ya, lahan kita cukup luas sebenarnya ini kalau secara ukuran kemarin ada 30 kali 100 kurang lebih. Nah, sampai ke ilir sana ya, itu situ ilir teman-teman. Nah, sampai ke sana itu, nah, sampai melewati pohon kayu yang ini nih. Jadi mesti ke sana lagi. Itu suara monyet teman-teman. Kemarin kita bawa senapang tidak ada suara mereka muncul. Sekarang sudah kita tidak bawa senapang baru muncul suaranya nih. Oke teman-teman, sekarang pukul 14 waktu setempat, waktu kita di sini ya. Jadi jam 2 siang. Nah, kita bersiap untuk pulang karena ada agenda lain, makanya kita pulang. Biasanya sampai sore kita di sini. Selain kakao, kita juga ada tanam buah mangga, mangga lokal ya. Kita juga ada tanam ini lay lokal juga. Lay lokal ya, gitulah teman-teman kondisi lahannya.
Jadi ke depan ya semoga saja kakaonya berbuah dan rencana tanaman cabai yang tertanam juga nanti boleh berhasil, dan semoga kita bisa mempunyai waktu yang cukup untuk merawat tanaman cabai kita ya. Inilah kondisi lahan teman-teman ya. Dokumentasi kita ini sangat penting bagi saya karena kita akan lihat perkembangannya dari waktu ke waktu seperti apa di lahan ini. Nah ini lai, pohon lai ya, lai lokal. Mungkin harapannya 5 tahun ke depan ini bisa boleh berbuah, atau 10 tahun ke depan boleh kita panen, karena ya, pohonnya kita pupuk terus ini. Nah, ini pohon cempedak, nangka. Oke teman-teman, kita mengarah ke jalan pulang ya. Nanti besoklah kita balik ke sini. Nanti kita akan bersihkan juga areal sini teman-teman, biar lebih luas, terbuka dan lapang mata memandang ya. Terlebih lagi di sini juga ada tanaman kita juga sebenarnya, taman durian, rambutan, ya, buah-buahan. Inilah lahan kita teman-teman ya. Nah ini pohon benggeris namanya. Pohon benggeris ini kalau di daerah kita di sini disebut pohon darah, atau bahasa Tunjung, Dayak Tunjungnya itu lengan raha. Lengan itu pohon, nah raha itu darah, jadi pohon darah. Beda lagi kalau lengan bahasa Indonesia kan, lengan bahasa Indonesia itu ya lengan tangan kita. Kalau di sini tidak, bahasa Tunjungnya lengan. Lengan itu pohon. Nah, maksudnya lengan itu pohon seperti apa ya. Nah ini, jadi ini di daerah kita juga sudah dilindungi teman-teman pohon ini. Ini tidak boleh kita tebang sembarang, nanti kita denda. Oke teman-teman, kita melanjutkan pulang. Mungkin sekian dulu video dokumentasi kita hari ini. Di hari ini nah, kita sekarang akan pulang. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 ya. Nah, kita kembali berada di kebun. Sudah berada di kebun dan sebentar lagi kita akan kembali pulang. Besok lah kita kembali ke sini. Dan tadi kita juga sudah beraktivitas di kebun. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu dokumentasi kita hari ini. Saya bersih-bersih dulu sebelum pulang. Nah, ini air pencarian kita ini teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu dokumentasi kita di lahan kebun kita di Sungai Calin. Sampai berjumpa di dokumentasi kita di lahan kebun kita di lain hari, lain kesempatan. Terima kasih.